Ya. WS habis. Apa ya? Apa sih colokannya habis. Oh, jadi nggak bisa ya? Ya wes. Nggak apa-apa. Nah, itu aja. Kalau di sini bisa connect ke internet kalian. Kalau misalnya slide-nya pakai Zoom aja bisa nggak? Di grup? Oh bisa. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas waktunya. Ini adalah pertemuan pertama kita. Mungkin nanti akan membahas mengenai kembali ke kontrak kuliah dan materi pembahasan yang akan kita bahas. Semester ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah perencanaan struktur jembatan. Jadi pada dasarnya nanti karena memang jurusan kalian adalah terfokus pada jalan dan jembatan, otomatis untuk materi perkuliahan juga akan dominan di elemen jalan dan jembatan. Untuk perencanaan jembatan sendiri, kita akan melakukan konsep desain dan melakukan perencanaan terdiri dari 2 bangunan. Jadi kalau di jembatan itu lebih mendetail pada 2 bangunan, bangunan atas dan bangunan bawah. Bangunan atas itu adalah struktur yang kalian lintasi bagian atas, dan bangunan bawah adalah abutmen dan pondasinya. Jadi nanti kita akan melakukan perencanaan secara keseluruhan. Jadi di sini kalian diharapkan bisa melakukan perencanaan struktur jembatan
secara menyeluruh. Nanti untuk batasan jembatan yang direncanakan juga mungkin akan dibatasi tidak melebihi dari 100 meter. Karena kalau sudah 100 meter itu sudah jembatan khusus. Pada dasarnya di bawah 100 meter itu jembatan-jembatan standar yang sudah dikeluarkan oleh pabrikan maupun kostum oleh pabrikan itu sendiri. Jadi menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Untuk kriteria desain kita akan merujuk pada peraturan terbaru dari jembatan, perencanaan jembatan, merujuknya pada BMS juga. BMS adalah Bridge Design Code, itu yang terbarunya di tahun 92, jadi itu yang BMS terakhir. Meskipun sekarang kita sudah menggunakan SNI di 2017, tapi untuk semua penjelasan pendetailan terhadap perencanaan jembatan itu kita merujuknya pada BMS. Jadi di SNI itu mengeluarkan memang code atau batasan-batasan dari perencanaan, tapi penjelasan yang mendetail itu ada di BMS. Jadi kita akan tetap mengacunya pada code-nya BMS. Nah, PU sendiri sudah mengeluarkan surat edaran dalam perencanaan jembatan itu di tahun 2017. Jadi perubahan surat edaran, kita dalam perencanaan mengacunya pada kriteria desain tersebut karena mereka sudah membatasi dari desain yang kita lakukan. Dan code-nya yang pertama kita akan menggunakan code untuk pembebanan jembatan sendiri itu di tahun 2016 SNI 1725, nanti itu yang digunakan. Lalu perencanaan struktur beton untuk jembatan sendiri itu RSNI T12 2004. Lalu kalau misalnya strukturnya menggunakan baja, dia memiliki perencanaan struktur baja tersendiri, itu RSNI T03 2005. Dan untuk masalah pondasi tiang dan gempa itu juga diatur. Kalau pondasi itu merujuk pada SNI 036747 2004, dan untuk ketahanan gempa kita masih merujuk yang 2012 itu SNI 1726. Nanti kriteria desain ini akan saya share. Dan untuk materi pembelajaran itu kita sesuai dengan acuan yang dikeluarkan oleh Poltekba, itu 16 kali pertemuan. Yang pertama itu pengenalan tentang kontrak kuliah. Kontrak kuliahnya sama seperti kemarin mungkin. Untuk saya sendiri mungkin nanti pertemuan akan ada daring dan luring, cuma akan didominanin oleh luring itu sendiri. Dan juga nanti ada asdos saya nanti yang mengganti jika kebetulan ada pekerjaan di luar kota. Nah, untuk materi pembelajaran terdiri dari arti dan fungsi jembatan itu sendiri. Kita akan melakukan pendefinisian apa sih yang disebut jembatan dan kriteria disebut jembatan itu seperti apa. Itu yang akan kita lakukan. Lalu pembagian jenis jembatan itu nanti kalau kita ketahui, mungkin kalau yang rumahnya di Batakkan itu pasti akan banyak jenis jembatan yang dilintasi. Jadi ada jenis rangka, lalu ada jenis CH, itu di Batakkan ada semua, jenis girder, komposit. Jadi kalau mau lihat jenis-jenis jembatan, kita coba sering jalan-jalan ke Batakkan, itu semua jenis jembatan ada di sana. Kalau misalnya arah ke Soekarno-Hatta ini jembatan, kita baru ketemu jembatan rangka itu di daerah Samboja.
atau di kilo 13 kalau mau arah ke pelabuhan Peti Kemas. Itu ada jembatan jenis rangka. Untuk jenis khusus, kalau kalian nanti punya waktu sering jalan ke jembatan Pulau Balang, ya, yang khusus itu ada jembatan Pulau Balang, itu arah ke kawasan IKN. Jadi kalau pengen melihat jembatan yang unik itu bisa, yang terdekat adalah Pulau Balang. Kalau juga sering ke Samarinda itu jembatan kembar Samarinda, meskipun tidak kembar, itu jembatan makam kembar. Jembatan di Tenggarong juga yang Paskaruntu itu juga salah satu jembatan khusus. Jadi jembatan umumnya biasanya tipe rangka, yang sering biasa kalau melintasi Batakan itu bentuknya rangka, dan bentuk CH itu biasanya jembatan militer. Jembatan CH di Kalimantan Timur itu cuma ada 3. Di Batakan 1 karena sudah masuk ruas jalan nasional, itu jadi teridentifikasi oleh jembatan milik negara atau lintasan jalan nasional. Yang satu ada di Penajam Pasir Utara, kalau kalian pernah ke arah mau ke Kuaro itu ada jembatan CH. Dan yang ketiga itu ada di Tenggarong, jadi sebelum masuk Tenggarong itu ada jembatan tipe CH. Nanti kita akan coba, nggak bisa dipresentasikan sih ya. Jadi contohnya CH itu sendiri memang sebenarnya untuk jembatan militer, biasa digunakan untuk lintasan alat-alat militer. Dan sesuai instruksi Menteri juga, seluruh jembatan CH yang ada di Indonesia sekarang dilakukan perkuatan. Jadi karena umur jembatan itu sendiri dan beberapa tragedi yang terjadi di Jawa, itu mungkin pernah dengar jembatan runtuh, itu rata-rata jembatan tipe CH. Lalu kita akan membahas mengenai macam-macam jembatan baja, karena jembatan baja itu lebih mudah dalam pengadaannya dan juga untuk mobilisasinya juga lebih bisa dijangkau karena elemen-elemennya lebih kecil daripada misalnya kita menggunakan baja girder, jembatan girder tipe beton prategang. Kalau beton prategang kita bisa lihat di Samarinda itu ada jalan layang. Nah itu girdernya adalah beton prategang. Lalu selain girder beton prategang, kita juga bisa menggunakan baja profil. Girdernya biasanya ukurannya di atas 800 cm. 80 cm ke atas atau 1 meter biasanya. Itu untuk jembatan tipe girder baja. Nah untuk rangka sendiri itu macam-macam tergantung dari bentang yang ada. Selain itu juga yang perlu kalian ketahui yang lagi tren sekarang, karena ini adalah hibah dari Presiden, itu adalah jembatan gantung. Namun jembatan gantung hanya bisa dilintasi pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Itu yang lagi marak-maraknya di Indonesia. Untuk Kaltim sendiri itu sudah ada, untuk sampai tahun ini sudah ada 6 jembatan gantung yang dihibahkan Presiden untuk Kalimantan Timur. Nah selain mengetahui jenisnya dan juga macam-macamnya, kita juga karena ini adalah perencanaan harus mengetahui jenis muatan yang melintas dari jembatan itu sendiri dan pembebanan yang akan digunakan. Jadi jembatan itu ada beberapa kelas. Ada kelas A, itu tergantung kendaraan yang melintas dan juga tergantung dari lebar dari jembatan itu sendiri. Jadi tergantung lalu lintasnya. Ada kelas B, itu biasanya di daerah kabupaten, kota. Lebarnya juga berbeda dengan jembatan kelas A.
Nah, selanjutnya dari pembebanan kita akan mengetahui kombinasi. Jadi dalam melakukan perencanaan kita harus mengetahui beberapa kondisi dari perencanaan tersebut. Yang pertama adalah kondisi di dalam perencanaan jembatan itu ada 13 kombinasi. Ada kombinasi kuat 1, kuat 2, kuat 3, lalu ada layan 1, itu dan seterusnya. Itu menyesuaikan dari kondisi daerah masing-masing. Jadi nanti akan juga merencanakan terhadap gempa. Di mana kalau merencanakan jembatan kita ada dua kondisi, ULS (Ultimate Load State) atau kondisi ekstrimnya jembatan, itu untuk mendesain struktur dari jembatan itu sendiri. Jadi elemen-elemen struktur itu kita mengacunya pada Ultimate Load State. Lalu ada SLS adalah Service Load State, itu ada kondisi layan sendiri untuk mendesain bangunan bawah, pondasi. Jadi untuk mengetahui kestabilan pondasi terhadap penurunan dan juga terhadap pergerakan lateral. Jadi jembatan itu sendiri dibatasi tidak boleh turun lebih dari 1 cm. Jadi kalau misalnya kita mendesain jembatan kita turunnya lebih 1 cm itu dianggap gagal. Pergerakan horizontal juga tidak boleh melebihi dari 2,5 cm atau 1 in. Itu dibatasi. Jadi kekuatan jembatan kita betul-betul stabil, tidak boleh terjadi penurunan yang melebihi syarat. Kalau penurunan pasti terjadi, hanya saja kita batasi terhadap kondisi syarat. Nanti kita akan melakukan review bagaimana cara mengatasi untuk mengetahui penurunan itu bisa dibatasi sampai sesuai syarat. Ini nanti kita akan bahas. Selanjutnya ada komponen dan elemen struktur atas baja. Jadi nanti setelah kita tahu beban yang melintas, kita harus tahu jembatan ini mau didesain seperti apa. Kriteria penentuan bentang juga itu berdasarkan apa itu akan ditentukan. Apakah terhadap topografi sungainya, lalu air pasangnya, itu akan kita bahas semua. Dan masing-masing penentuan itu nanti untuk analisis hidrologi itu sendiri itu ada software khusus itu nanti untuk mengetahui air pasang tertingginya sampai mana itu harus kalian ketahui. Paling tidak mengetahui bahwa untuk menentukan posisi elevasi lantai jembatan itu berdasarkan hasil analisis hidrologi. Jadi nanti di jembatan sendiri kita dibatasi dari air pasang tertinggi sampai lantai itu harus ada space. Tidak boleh air pasang level dengan jembatan, karena itu akan menjadi beban lateral pada saat air pasang. Mungkin kalian pernah dengar jembatan yang ada di Martapura ya, kalau tidak salah, hanyut pada saat kondisi banjir tahun 2020 kalau nggak salah. Nah itu juga yang harus ditentukan. Jadi penentuan pasang tertinggi juga berdasarkan siklus dari pasang surut sungai itu sendiri. Jadi data-data itu harus kalian tahu. Jadi jembatan ini akan sangat kompleks. Jadi tidak hanya meninjau terhadap struktural, kita ekosistem yang ada di lingkungan jembatan itu juga harus kita ketahui. Nah selanjutnya setelah mengetahui penentuan bangunan atas, kita baru bisa menentukan bangunan bawah. Dan itu juga berdasarkan hasil topografi dari morfologi sungai itu sendiri. Jadi nanti abutmen mau ditaruh di mana, dengan ketinggian berapa, nanti kita akan analisis apakah abutmen ini terjadi pergerakan pada saat ditaruh di elevasi tersebut. Kalau misalnya terjadi pergerakan itu apakah masih kondisi syarat atau tidak, itu nanti kita tentukan. Nah selanjutnya selain struktural, otomatis elemen jembatan juga ada sayap jembatan dan pelindung jembatan. Itu yang penting karena apalagi karena sungai kita tidak ketahui arus pada saat pasang dan juga pada saat surut,
itu akan mengakibatkan terjadinya scoring terhadap fondasi, itu kita harus memasang yang namanya bangunan pengaman abutmen. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya dulu mengenai mata kuliah? Untuk mata kuliah ini akan banyak hitungan, jadi lebih banyak melakukan desain terhadap teorinya sedikit. Hitungannya simpel juga, seperti balok sederhana. Benar. Ya? Ya. Ya namanya anak sipil kan. Ya selain itu nanti setelah kita menentukan elemen-elemen tersebut, di sini juga akan ada penggambaran secara mendetail. Jadi sebenarnya ini pengenalan untuk detailing struktur jembatan itu sendiri. Kalau gambar nanti mungkin anak-anak D3 yang akan mengerjakan. Jadi kalian paling tidak harus mengetahui syarat detail dari komponen jembatan, pendetailannya. Apakah itu penulangan pada saat sambungan, penulangan antara pertemuan pile cap dengan pancang atau dengan bajanya, itu ditentukan. Karena di SNI perencanaan jembatan itu sudah disyaratkan semua. Jadi batasan-batasan itu kita merujuknya tetap pada SNI. Nanti juga kalau bisa sekali-kali kita akan kuliah lapangan. Jadi kalau yang terdekat mungkin ke Batakan ya, ada jembatan Rangka. Kalian harus tahu visual jembatan itu sendiri seperti apa. Jadi elemen-elemen kalau cuma dilihat dari gambar, melihat di lapangan itu agak susah untuk mengetahui. Untuk UAS nanti akan saya beri opsi mau mengerjakan soal atau tugas besar. Nanti dipersilakan. Absensinya sudah. Ini sudah apa? Ada mata kuliah analisis komputer nggak ya? Komputer struktur. Pas semester ini. Apa ya? SAP. Yang kampus ya biasanya? Bu Anis. Ada tugas besar ya tuh? Kalau bisa nanti sama-sama merencanakan jembatan Rangka, jadi modelingnya pakai SAP. Jadi kalian tinggal ngambil gaya untuk itu. Ya. Saya sendiri Google cari jembatan itu sama kayak apa bedanya apa? Oh ya, CH dengan jembatan Rangka. Kalau CH itu dia sisi kanan kiri aja, tidak full. Kalau Rangka kan full dia. Ini berbeda dia. Jadi kalau misalnya Rangka,
bisa kelihatan, udah hapus. Nah, jadi kalau rangka biasanya seperti ini. Dia ada truss, nah, ini ada girder, ada batang pelintang, dan ada ikatan angin. Nah, ini tipe rangka. Kalau tipe CH dia samping ini aja, tapi biasanya lebih pendek. Ini paling 1 sampai 2 meter. Nah, di sininya juga double ya. Ini double ya. Dia lebih pendek. Halo, tengok. Ya, Pak. Baik. Masih kondisi kalau 6 bulan masih aman. Tapi kalau bisa ditutup pakai kepala supaya tidak berlubang. Jadi kalau CH dia pendek. Jadi memang supaya mudah dikerjakan. Kita dikerjakan oleh militer untuk dilintasi. Ini double gitu. Nah, kalau rangka pasti ada ikatan anginnya. Ya, pasti ada. Berarti CH itu yang di mangker, Pak? Ya, di mangker ada. Yang kemarin juga. Ya. Tahu kayak ada di Kalimantan tuh. Ya, itu CH. Tidak ada. Itu kalau bautnya kalian proporsi itu lepas. Ya. Karena kemarin kita lakukan pemeriksaan kondisinya sudah tidak layak. Apalagi di pinggir di laut. Nah, kalau rangka yang kembali dulu. Oh, yang sebelum Samsat. Oh, ya Samsat. Ya Samsat. Yang ada Samsat dari sini. Ibu-ibu. Kenapa sih? Kalau mau lihat yang terdekat mungkin di kilo 13 ini ya, maksudnya informasi itu ada double rangka. Kalau tipe girder, kalau mau masuk ke tol itu ada overpass, itu tipe girder. Kalau jembatan Manggar? Jembatan Manggar itu tipe rangka misalnya. Enggak ya? Jembatan Manggar. Girder ya? Oh, jembatan yang dekat pasir itu? Oh ya. Itu girder. Nah, kalau itu bisa dilewati di bawah ya. Ya kan? Di kampung nelayan itu bisa lihat ke bawah. Kalian berikan ya. Ini sudah dari PKL. Belum. Kalau kuliah lapangan,
Ya, ada lagi? Kalau yang jembatan itu sama identitas itu apa? Pelengkung. Ya, sinkronisasi arts di jadi ada sebenarnya jembatan itu banyak tipe ya. Ada suspensis. Jadi ada jembatan tipe kabel, kabel stay. Biasa digunakan untuk jembatan-jembatan kayak jembatan gantung, jembatan Tenggarong yang kemarin itu kabel stay. Kalau yang sekarang di Samarinda itu kombinasi, dan di Tenggarong itu kombinasi tapi lebih dominan kerangannya. Jadi dia tipe pelengkung tapi tetap dipikul oleh kerangka. Table step itu pulau balang table step. Bisa lihat, step. Ya, cuma memang kalau mau lihat yang unik biasanya pasti tipe jembatannya pasti tipe jembatan khusus, yaitu table step maupun arch bridge atau jembatan pelengkung. Itu biasanya ini. Kalau yang standar di bawah 100 pasti kalau nggak pakai jembatan rangka itu komposit itu lurus saja, cuma paling nanti ada identifikasi di area railing maupun rangkanya gitu. Jadi kalau mau yang ini pasti harus tipenya tipe pelengkung yang pakai mesin. Kalau misal sudah ada yang pernah ke Solo, orang Solo mungkin ada belum, atau Bandung banyak orang ya. Kalau di Bandung sama Solo itu ada tipe kombinasi. Mungkin cari aja di Google itu jembatan keris itu. Jadi dia kombinasi antara girder sama kabel steel. Cuma kabel steel itu adalah arsitektural, jadi bukan struktur. Jadi dia cuma bentuk untuk mempercantik identifikasi dari jembatan itu. Sama nanti yang akan ada di kawasan KN itu akan ada seperti itu. Jadi tipe jembatannya adalah jembatan girder, tapi nanti akan ada identifikasi semacam bentuk-bentuk kebudayaan dan kreatif, apakah itu dulu tinggal dan batik-batik itu ada di kawasan itu bisa ada lihat. Untuk yang baru ini belum ada, jadi identifikasi lebih banyak di Pulau Balang ya. Sudah pernah ada yang ke titik nol? Sudah lihat kawasannya, perkembangan cukup pesat. Ya, kalian ke sana mungkin 5 tahun yang lalu ke sana masih berubah. Sekarang kalian mungkin bisa kelewatan tidur. Ya. Jembatan yang di kayu itu apa di Palembang? Ini sudah proses pembangunan. Berarti kita bisa PKL. Bisa. Bisa. Ruas jalan tol sudah bekerja tuh. Beberapa ruas itu sudah mulai bekerja. Kalau mau yang unik-unik di Pulau Balang, ada dermaga, ada aplikasi jembatan Pulau Balang Meter Pelet. Nah itu yang identifikasinya adalah, jadi kalau mau lihat itu sudah teknologi yang baru,
bisa air masukin, masukkan aja di balai jalan nasional. Di sudah banyak, ada waskita, ada DKI-nya, ada PP, kalau karyawan itu banyak PP. Kalau yang terbaru di PKL aja banyak. Jadi ruas jalan yang banyak. Yang terbaru nanti ada jalur rel kereta api. Sudah selesai kan? Kawasan IKN. Nanti akan ditembuskan ke antar provinsi. Ya, IKN banyak ini. Ada terowongan tanah, dan tanah di bawah tanah. Itu pertama di Indonesia. Kalian harus bisa masuk gitu. Tapi kalau terkumpul semua, langsung Pak jadi lagi bukan? Kalau terkumpul semua di situ, ya nggak apa-apa lah. Kan lokasinya beda-beda. Janjian makan siangnya sama. Terkumpul lagi. Ya paling nggak teknologinya harus baru. Karena nanti Korea yang jadi partner. Kalian yang ada di sini harus komunikasi sama. Sampai sama kalau preferensi paling tidak kalian kumpulkan gambar-gambar jembatan itu supaya mengetahui ini berapa. Kalau misalnya memang tidak tahu, silakan tanyakan di gambar jembatan sebelah. Karena spesifikasi kalian itu adalah jalan dan jembatan, jadi jangan sampai jenis-jenis atau tipe jembatan yang ada di Indonesia kalian telah ketinggalan. Untuk skripsi ini, skripsi ya, kalau tulisan ya, PK-nya sudah ada bayar, berjalan, kemakan. Bagus. Jalan-jalan langsung kuliah. Iya. Oke. Nggak sanggup saya. Nah, yang lagi tren juga kalau mau juga kan dari jembatan itu kami orang kita ini juga terbatas. Ya, ada lagi yang mau ditanya sebelum kita akhiri? Oke, mungkin pertemuan hari ini diakhiri. Oh ya, kita belum tentukan batas masuknya, sama kayak kemarin 15 menit. Oke, 15 menit ya. Terima kasih untuk waktunya. Tetap jaga kesehatan. Kita akan ketemu minggu depan. Apa? Cuttingnya yang mana sih? Oh ya. Terima kasih ya. Dia rajin banget. Subuh-subuh sudah ngasih tahu. Hebat. Iya. Hebat. Oke, terima kasih atas waktunya. Tetap sehat selalu. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.